Pengembangan teknik Forest Health Monitoring optimalisasi model pengukuran parameter kondisi tajuk berbasis Deep Learning merupakan skema penelitian terapan luaran model dengan tim penelitian Prof. Dr. Rahmat Syafei SHUT MSI sebagai ketua, dengan anggota Riko Andrian SSI MKOM dan Inggar Damayanti SHUT MSI yang berasal dari Universitas Lampung dengan mitra UPTD KPHK Tahurawar yang dilaksanakan pada tahun 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengukuran kerapatan dan transparansi tajuk pada teknik FHM masih mengandalkan magic card sehingga hasil identifikasi sering kurang akurat. Teknologi Deep Learning menawarkan solusi melalui analisis citra yang lebih presisi. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model berbasis Deep Learning untuk meningkatkan validitas dan efektivitas pengukuran kondisi tajuk guna mendukung penilaian kesehatan hutan dan keputusan pengelolaan hutan lestari sesuai Astacita 2 dan SDGs 15. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran parameter kondisi tajuk pohon pada teknik Forest Health Monitoring berbasis Deep Learning. Untuk memperoleh luaran hasil penelitian yang diharapkan, pencapaian kebaruan, novelty, penelitian ini didasarkan pada kriteria, fokus, pada model pengukuran parameter kondisi tajuk pada teknik FHM berbasis Deep Learning. Terdepan di bidangnya, advance, sebuah teknologi terkini dalam bidang pengolahan citra untuk mengidentifikasi kerapatan dan transparansi tajuk pohon. Dan ilmiah, scholar. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah model dengan status telah terbit sertifikat dan dokumen feasibility study atau laporan dengan status ada atau tersedia. Tahapan observasi merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk pengecekan kondisi lokasi penelitian. Cluster plot FHM tersebut dibangun berdasarkan preskripsi pengelolaan hutan. Kegiatan pengumpulan dataset parameter kondisi tajuk pohon terdiri dari identifikasi jenis-jenis pohon. Identifikasi dilakukan terhadap 10 jenis pohon yang ada, yaitu petai, bungur, salam, pulai, bayur, jengkol, durian, kemiri, sonokeling, dan karet. Dalam klaster plot FHM dan pengambilan gambar atau citra, parameter kondisi tajuk pohon, yaitu kerapatan dan transparansi tajuk pohon, dilakukan secara terstandar pada 10 jenis pohon tersebut. Pelabelan dan anotasi dataset parameter kondisi tajuk pohon dilakukan berdasarkan magic card, yaitu skala kerapatan dan transparansi tajuk. Kelas tingkat kerapatan dan transparansi dari setiap tajuk pohon diberi label dan anotasi. Pelabelan dan anotasi ini dilakukan untuk menjustifikasi gambar tajuk berdasarkan tingkat kerapatan dan transparansi yang tepat. Identifikasi ini didasarkan pada tingkat kerapatan dan transparansi yang berkisar dari 5–95% kerapatan dan 95–5% transparansi pada masing-masing tajuk pohon. Dataset diunggah melalui media Google Drive dan dihubungkan dengan Google Colab agar dapat diakses sebagai input utama dalam pelatihan model. Analisis distribusi dataset menunjukkan setiap kelas kerapatan memiliki citra yang seimbang, yaitu 500 citra per kelas. Proporsi pembagian dataset konsisten sesuai rencana, dengan 70% untuk pelatihan, 10% untuk validasi, dan 20% untuk pengujian. Proses cropping dengan rasio 1:1 dilakukan untuk menstandarkan ukuran citra, sekaligus memusatkan perhatian pada area tajuk pohon. Tahapan ini mengurangi gangguan dari latar belakang yang tidak relevan, sehingga model dapat lebih fokus mengenali variasi bentuk dan kerapatan tajuk. Cropping yang telah dilakukan, diikuti dengan proses augmentasi berupa flip, zoom, dan rotation. Tahapan ini meningkatkan variasi data dan memperkuat kemampuan model dalam melakukan generalisasi pada data uji. Hasil validasi menunjukkan bahwa ketiga arsitektur Deep Learning memiliki performa yang berbeda dalam mengenali kondisi kerapatan tajuk pohon. EfficientNet B0 menghasilkan akurasi validasi di kisaran 84 hingga 86% dengan F1 score 0,82. Stabil pada sebagian besar kelas, namun menurun pada kelas kerapatan tinggi. MobileNet V3 Large memperoleh akurasi validasi 80 hingga 82% dengan F1 score 0,79, lebih ringan namun akurasinya cenderung lebih rendah pada kelas kerapatan rendah. Sementara itu, YOLO V10 memberikan performa terbaik dengan nilai MAP50 mencapai 91 hingga 93% dan F1 score rata-rata 0,88, serta mampu mendeteksi tajuk pohon dengan presisi tinggi hampir di semua kelas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa YOLO V10 memiliki performa paling unggul dalam mengenali kondisi kerapatan tajuk pohon. Ditunjukkan oleh nilai MAP50 dan F1 score yang konsisten tinggi pada hampir semua kelas. EfficientNet B0 dan MobileNet V3 Large tetap memiliki peran penting sebagai model pembanding, terutama karena arsitekturnya yang lebih ringan dan efisien, sehingga sesuai untuk perangkat dengan keterbatasan komputasi.
Sekian dan terima kasih.